Hai, selamat datang di kelas Social Science bersama Teacher Esther. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru nih. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang latar belakang dan alasan kenapa penjelajahan samudra itu dilakukan, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana penjelajahan samudra itu benar-benar dilakukan. Kita sudah bahas bahwa alasan terjadinya penjelajahan samudra itu ada 3. Good, glory, and gospel. Sudah punya alasan yang kuat, tapi apakah penjelajahan samudra itu bisa langsung dilakukan? Gak bisa gitu guys. Ternyata ada banyak hal yang perlu disiapkan. Apalagi pada masa itu, para pelayar belum pernah membawa kapalnya pergi dari pantai lebih dari 800 mil. Jadi, perjalanan mengarungi samudra itu masih misterius guys. Kenapa misterius? Ya karena belum pernah ada yang melewatinya. Ditambah lagi ada cerita-cerita mitos seputar makhluk-makhluk laut yang mengerikan. Seperti apa ya? Selain itu, ternyata pengetahuan para pelaut tentang ilmu navigasi dan astronomi belum lengkap guys. Jadi, bagaimana? Bisa nggak kira-kira berangkat? Akan jadi repot nih kalau misalnya di tengah-tengah laut ya, kemudian tidak bisa menentukan arah, mana utara mana selatan, gimana pulangnya coba? Masalah nggak nih? Masalah guys. Untuk memecahkan masalah ini, seorang dari Portugal yang bernama Henry the Navigator memutuskan untuk mendirikan sekolah navigasi. Nah, di sekolah ini para ahli diundang untuk mengajarkan pada pelaut ilmu navigasi, ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu yang cukup memadai untuk menolong para pelaut untuk bisa pergi berlaut ke tempat yang jauh. Dan penjelajahan samudra pun dimulai. Penjelajah pertama nih guys, dari Portugal, namanya Bartolomeus Dias. Dari Portugal dia berhasil sampai ke ujung selatan benua Afrika. Nah, lumayan jauh kan? Coba dilihat rutenya. Berikutnya, kalian sudah pernah tahu nih pastinya, namanya Columbus. Nah, Columbus ini berlayar disponsori oleh Spanyol. Nah, kemana nih pelayarannya? Sama kayak Bartolomeu Dias, sama-sama mau ke timur, mencari daerah asal rempah-rempah. Tetapi alih-alih berlayar ke timur, Columbus memutuskan berlayar ke barat. Kenapa ke barat ya? Karena Columbus percaya bahwa bumi itu bulat. Jadi sekalipun dia ke barat, kalau dia terus ke barat, pasti dia kemudian akan sampai ke timur. Dan akhirnya pulang kembali deh. Coba dilihat, ini rutenya. Dan persaingan pun dimulai. Persaingan apa nih? Persaingan antara Portugal dan Spanyol. Persaingan bola. Kalau bola mah asik nih guys. Tapi ini bukan persaingan bola, tapi persaingan memperebutkan daerah kekuasaan yang baru. Nah, masalahnya Portugal sama Spanyol ini tetanggaan guys. Coba dilihat petanya tuh. Dekat kan? Kalau tetangga bermusuhan, wah, runyam nih ceritanya. Akhirnya untuk mencegah perpecahan bahkan peperangan, dibuatlah sebuah perjanjian nih guys. Namanya Perjanjian Tordesillas. Sederhananya, Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian yang mengatur daerah mana yang boleh diklaim oleh Portugal dan daerah mana yang boleh diklaim oleh Spanyol. Nah, kalau dilihat gambarnya ini, ke arah timur, daerah-daerah baru yang ditemukan boleh diklaim oleh Portugal, sedangkan di daerah barat, daerah-daerah baru yang ditemukan boleh diklaim oleh Spanyol. Apakah perjanjian Tordesillas ini menyelesaikan masalah? Ternyata enggak guys, karena Portugal merasa kok wilayahnya lebih kecil, belum lagi bumi ini bulat guys. Suatu saat karena mereka berlayar ke daerah yang berlawanan pasti akan bertemu, ya kan? Nanti kalau pas ketemu di tengah-tengah, punya siapa dong daerahnya? Akhirnya diputuskanlah sebuah perjanjian baru lagi untuk menambahkan perjanjian Tordesillas. Namanya Perjanjian Saragossa. Apa isinya perjanjian Saragossa? Sama, pembagian daerah ya.
coba lihat garis yang warna hijau. Nah, dengan demikian area yang berwarna merah muda adalah wilayahnya Spanyol, sedangkan daerah yang berwarna abu-abu adalah wilayahnya Portugal. Nah, sekarang kita bahas ya, siapa aja penjelajahnya. Kita mulai dari Portugal dulu nih guys. Ada yang namanya Vasco da Gama. Vasco da Gama ini berhasil mencapai India. Berikutnya ada Pedro Álvares Cabral yang berhasil menaklukkan daerah yang sekarang ini disebut sebagai negara Brazil. Pedro Álvares Cabral juga sampai ke India guys. Ini rute lengkapnya. Berikutnya dari Spanyol, ada yang namanya Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini sebetulnya orang Portugal guys, tapi dia berlayar untuk Spanyol. Nah, Ferdinand Magellan ini berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dia berlayar ke barat dan berhasil pulang kembali ke negaranya. Ya meskipun dia nggak ikut sih, kenapa dia nggak bisa ikut pulang? Karena ternyata dalam perjalanannya ketika dia dan krunya sampai ke Filipina, dia nggak survive di sana guys ketika berhadapan dengan orang-orang penduduk yang ada di sana. Perhatikan rutenya ya, dari Spanyol, Ferdinand Magellan berlayar ke barat, sampai ke ujung daerah yang sekarang kita sebut sebagai Amerika Selatan, terus ke barat sampai ke Filipina, melewati Nusantara, terus ke ujung selatan Afrika dan akhirnya berhasil kembali ke Spanyol. Yeay! Selanjutnya dari Spanyol ada Hernán Cortés. Dia inilah yang berhasil menaklukkan suku Aztec. Nah, suku Aztec ini berhasil ditaklukkan dan dijadikan daerah kekuasaan Spanyol nih. Nah, suku Aztec inilah daerahnya yang sekarang kita kenal sebagai negara Meksiko. Meksiko? Di mana sih Meksiko? Nih, lihat petanya. Dari Spanyol berikutnya ada yang namanya Pedro de Alvarado. Nah, kali ini Pedro de Alvarado berhasil menaklukkan kekaisaran suku Maya. Nah, daerahnya sekarang ini kita kenal sebagai Guatemala. Di mana itu? Di sini. Tak ketinggalan ada yang namanya Francisco Pizarro. Nah, kali ini suku yang ditaklukkan suku apa ya? Namanya suku Inca. Nah, daerah suku Inca ini kemudian juga dijadikan daerah kekuasaan Spanyol karena berhasil ditaklukkan ya. Nah, daerah ini sekarang kita kenal sebagai negara Peru. Mari kita lihat petanya sekarang ya, mana daerahnya Portugal dan mana daerahnya Spanyol. Kelihatan ya, yang warna oranye itu daerah kekuasaannya Spanyol guys. Sedangkan yang biru daerahnya Portugal. Nah, itu juga sebabnya Brasil yang waktu itu adalah kekuasaannya Portugal adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang berbahasa Portugis. Selebihnya negara-negara di Amerika Selatan tuh bahasanya Spanyol guys. Nah, sekarang coba lihat lebih teliti lagi. Warna birunya sampai ke Nusantara loh. Kapan nih Portugal sampai ke Nusantara? Tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugal berhasil menguasai Malaka. Tahun 1512 Portugal berhasil menguasai Ternate. Spanyol juga sampai loh ke Nusantara, tapi karena sudah ada perjanjian Saragossa, ya Spanyol nggak boleh melanggar guys, harus menyingkir. Nah, sempat kepikir nggak gimana ya nasibnya suku-suku atau daerah-daerah yang daerahnya ditaklukkan oleh Portugis atau Spanyol? Nasib mereka nggak beruntung guys. Orang-orang itu yang daerahnya ditaklukkan, suku Aztec, suku Maya, suku Inca, dan suku-suku yang lain menderita sekali. Kenapa? Karena mereka terusir dari daerahnya. Apakah mereka tidak melawan? Jangan salah, mereka melawan sampai titik darah penghabisan. Tetapi apa daya, waktu itu memang senjatanya kalah guys. Jadi mau tidak mau mereka akan menjadi orang yang ditaklukkan. Banyak sekali mereka yang juga menjadi budak. Nah, kita nggak bisa mengubah sejarah guys. Kalau sudah terjadi ya sudah. Kita lihat ya, keberhasilan dari suatu negara bisa jadi itu adalah kemalangan bagi yang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu belajar dari sejarah agar hal-hal yang buruk tidak terulang kembali.
Kita perlu belajar untuk hidup berhikmat sesuai dengan firman Tuhan agar kita memberikan pengaruh dan pengaruhnya itu adalah pengaruh yang baik. Mari kita menciptakan sejarah yang lebih baik. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dadah, sampai ketemu lagi ya.